Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Amalia dengan NIM 2061910, dosen pengampu Ibu Eva Usmera MSI, mata kuliah Fisika Lingkungan dengan materi bahan-bahan kimia penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Pengertian bahan kimia adalah sebuah zat murni ataupun campuran yang terdiri dari berbagai elemen-elemen kimiawi. Ada dua bahan kimia, yaitu yang pertama bahan kimia alami adalah bahan kimia yang diperoleh atau disintesis dari bahan alami, yaitu seperti dari tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, atau batang pohon. Dan kedua yaitu bahan kimia buatan atau bahan sintesis adalah bahan kimia yang diperoleh dari hasil rekayasa laboratorium ataupun hasil olah dari pabrik seperti deterjen, plastik, sampo, bahan pembasmi serangga, dan lainnya. Nah, sedangkan pencemaran lingkungan atau disebut dengan environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Cara mengatasi pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memilih fasilitas transportasi. Cara mengatasi pencemaran lingkungan itu dengan memilih fasilitas transportasi tersebut. Perlu diketahui, transportasi menyumbang risiko polusi udara yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, masyarakat harus bijak dalam menggunakan transportasi pada keseharian. Anda bisa menggunakan transportasi umum untuk mengurangi dampak polusi udara yang ada, dan Anda juga bisa memilih berkendaraan dengan sepeda atau berjalan untuk menuju tempat yang sekiranya tidak terlalu jauh agar polusi atau pencemaran lingkungan tidak terlalu banyak. Nah, yang kedua yaitu perhatikan konsumsi sehari-hari. Perlu diketahui, proses distribusi bahan makanan di berbagai wilayah menggunakan bahan bakar yang cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mulai berkebun untuk memproduksi beberapa jenis makanan secara mandiri, mulai dari jenis sayur-sayuran hingga buah-buahan, dan sebaiknya hindari menggunakan bahan makanan yang diimpor dari luar negeri seperti sayuran dan buahan. Nah, bahan yang dipakai sehari-hari yang ketiga ini itu pilihan energi. Cara mengatasi pencemaran lingkungan dengan menggunakan pilihan energi yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, gunakanlah bola lampu yang hemat energi untuk penerapan rumah dan sekitarnya. Kemudian, usahakan untuk mematikan lampu jika tidak digunakan dan mencabut peralatan listrik lainnya sehingga dapat membantu penghematan energi. Cara ini dapat mengurangi jejak karbon dan dampak gas emisi rumah kaca yang berpengaruh pada pemanasan bumi. Nah, yang keempat yaitu pengaruh bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sabun mandi, deterjen, skincare, hingga penggunaan pupuk kimia dapat memberikan dampak pada pencemaran lingkungan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, gunakan bahan kimia yang ramah lingkungan, baik perlengkapan kebersihan rumah, kendaraan, hingga produk skincare. Nah, maka hindari pula produk bahan kimia yang menggunakan microbeads karena tidak mudah larut dalam dan akan menjadi sampah. Nah, utamakan penggunaan pupuk organik, dengan begitu kesuburan tanah dapat terjaga dengan baik. Dan yang kelima atau yang terakhir, hindari membilas obat. Obat-obatan dengan dosis tinggi bila masuk ke sistem sanitasi sangat sulit diisolasi dari sistem air. Hal ini dapat menimbulkan dampak pada kebersihan dan kesehatan sumber air. Jika hal ini dibiarkan, maka sumber air bersih akan semakin berkurang, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya kesulitan untuk memenuhi konsumsi dalam sehari-hari. Bahan yang dipakai industri. Yang pertama yaitu pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar telah menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, baik untuk memasak, mengemudi, dan kegiatan industri lainnya. Yang kedua yaitu cerobong asap. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan selanjutnya dapat dikaitkan dengan asap dari cerobong asap, pabrik, kendaraan, atau pembakaran kayu. Kegiatan ini melepaskan sulfur dioksida ke udara sehingga membuatnya beracun.
Nah, yang ketiga itu industri pertanian. Menurut The Earth Institute, penggunaan pupuk untuk pertanian menjadi penyumbang utama polusi udara partikulat halus. Amoniak merupakan pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan pertanian. Nah, bahan yang dipakai industri yang keempat yaitu limbah pabrik. Kegiatan di pabrik tidak hanya menghasilkan polusi udara, lebih dari itu, kegiatan di pabrik juga menyisakan limbah-limbah yang bisa merusak air. Pencemaran air akibat limbah pabrik menjadi semakin parah karena banyak perusahaan yang tidak mematuhi protokol pembuangan limbah secara benar. Yang kelima yaitu sampah. Pembuangan sampah yang belum terorganisasi dengan baik membuat kebanyakan sampah yang umumnya berasal dari sampah rumah tangga berakhir di hulu sungai ataupun lautan. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu bahan peledak atau racun. Penyebab pencemaran juga bisa terjadi akibat aktivitas menangkap ikan. Masih banyak pelaku penangkap ikan yang menggunakan racun atau bahan peledak. Tanpa disadari, bahan peledak dan racun yang digunakan itu dapat menyisakan bahan kimia yang mengontaminasi air. Mungkin hanya ini saja penjelasan dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.